Di sebuah pagi, ketika matahari baru saja menyingkap langit, kota ini mulai bergerak dengan caranya sendiri. Suara klakson, langkah kaki, pasar yang membuka pintu, semua berpadu menjadi irama kehidupan yang tak pernah berhenti. Dan di tengah hiruk pikuk itu, ada roda tua yang perlahan berputar, mengantar kisah yang mungkin sering kita lewati begitu saja. Seorang tukang becak, sosok sederhana yang tenaganya menjadi bagian dari denyut nadi kota ini. Tiap kayuhnya bukan hanya tentang mencari nafkah, tapi tentang memahami tempatnya di tengah bangsa bernama Indonesia. Kita sering bicara tentang kewarganegaraan di ruang kelas, di seminar akademik, bahkan di kantor pemerintahan. Tapi jarang, sangat jarang kita mendengar bagaimana seorang tukang becak memaknai kata warga negara. Baginya, kewarganegaraan bukanlah sekedar paspor, bukan kartu identitas plastik yang tersimpan di dompet lusuhnya, melainkan rasa memiliki, rasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dari jalan yang ia lintasi setiap pagi, hingga wajah-wajah yang ia temui tanpa pernah memilih. Setiap hari, ia bertemu orang-orang yang berbeda, anak sekolah yang datang terlambat, ibu yang membawa belanjaan, turis yang ingin melihat kota, atau pekerja yang butuh pulang lebih cepat. Lewat interaksi kecil itu, ia belajar tentang kesetaraan, tentang saling menghargai, tentang bagaimana setiap orang, dari yang berkemeja rapi sampai yang berpeluh, punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Dan justru dari bangku becaknya, kita menemukan perspektif yang jarang sekali kita dengar. Bahwa menjadi warga negara bukan hanya soal menerima, tapi juga memberi. Memberi tenaga, memberi waktu, memberi pelayanan kecil yang mungkin tampak sepele, tapi esensinya menyentuh inti dari hidup bersama. Ia mungkin tak pernah bicara soal undang-undang kewarganegaraan. Ia mungkin tak mengutip pasal atau teori. Namun dalam kesehariannya, dalam peluh yang mengering oleh panas, dalam senyum yang ia berikan pada penumpangnya, ada cerminan nilai-nilai kebangsaan yang sesungguhnya. Kisahnya mengingatkan kita bahwa bangsa ini berdiri bukan hanya dari gedung tinggi dan tokoh terkenal, tapi dari orang-orang kecil yang bekerja diam-diam, yang mungkin tak pernah masuk berita, namun keberadaannya menjaga kehidupan kota tetap bergerak. Inilah cerita tentang kewarganegaraan dilihat dari kursi becak, dari sudut pandang seseorang yang mungkin tak pernah kita dengar suaranya, padahal ia ikut membentuk wajah negeri ini. Selamat datang di perjalanan kami. Saudara-saudaraku, saya sendiri namanya Arif Pujianto dari Wonogiri. Tukang becak di Solo saya sendiri itu hampir 16 tahun berjalan. 16 tahun. Wah, gini ya bos ya. Aku karena pilih tukang becak itu karena gini. Dua pilihan. Yang satu mau dagang, yang satu becak. Karena kalau dagang itu banyak pikiran karena modalnya itu belum tentu ada. Tuh, ini seharusnya itu yang kepunyaan ini apa? Saya pakai. Jadi nggak bikin pusing lah paribasannya, seadanya lah gitu. Masalah pendapatan bos, aku terus terang aku kan belajar jujur, aku kan udah tua.
Nah, masalah pendapatan itu masalah saya sendiri nggak mungkin nyukupi, apalagi yang ada di rumah. Karena kadang-kadang 3 hari narik satu kali 15.000, kadang-kadang empat hari, kadang-kadang 25.000. Nah, tak buat makan 3 hari nanti kan rumah nggak kebagian, Bos. Cumanya cuma diem sama berusaha itu toh. Masalah aman lan aman ini tergantung kita sendiri. Kita sendiri pandai mencari jalan di jalan raya itu gimana selahnya. Kalau ceroboh, kalau ugal-ugalan pasti halangan, Pak. Tenang, pikiran tenang, anteng. Soalnya saya itu bawa penumpang. Penumpang itu bernyawa. Aku sendiri yang nanggung jawab. Harus tak selamatkan. Harus hati-hati, kita sendiri kok. Masalah sering tabrakan, becak ditabrak motor, itu orangnya Pak. Ceroboh, nggak pakai pikiran senang, anteng, angger pikiran tenang, pasti insya Allah ini aman sih, tenang sih, yang penting, kata Gumawan. Pedoman kulon ini, tapi pedoman orang-orang banyak itu beda-beda, Bos. Nah, kita sendiri gitu, seperti itu. Tapi aku di jalan raya itu sering banget ngalah dulu. Nah, kendaraan jalan raya itu masih padat, aku lebih baik nahan dulu. Nanti ya kalau ada jalannya yang longgar baru masuk gitu. Jadi ini aku hati-hati ya. Yang kalau di paguyuban CJDW itu Bos, mari kita sendiri tuh ngambil sikap itu belum tentu sesuai karo di Pemkot. Nah, CJDW itu kan macam-macam, ada yang Purwodadi, ada yang Sragen, ada yang Karanganyar, yang Wonogiri, Klaten, Solo. Yang dibantu cuma orang Solo tok. Lah mau gimana, nah, nanti anggota CJDW itu kalau becaknya itu becak yang rapi, bagus, pasti kan kompak toh. Merah-merah semua, bagus. Nah, itu kan enak, tapi enggak. Banyak yang merantau kok. Masa kan beli sendiri becak bantuan kan nggak mungkin. Nah, ya pihak Pemkot gini, seharusnya itu paguyuban di mana, itu becaknya itu berapa. Nah, 20 beca itu kabeh dirangkul lah. Kita sendiri itu warga Indonesia semua. Tidak semua itu kaya. Nah, dirangkul, yang dikasih cuma orang Solo toh, orang luar nggak dikasih, kasihan. Gitu. Enggak ada, Mas.